Ini caption kecilnya kebaca nggak sih guys? Cinta ini sekali dalam seumur hidup. Jadi kamu nggak pernah merasakan cinta yang sedemikian kuatnya. Itu dia yang pertama guys, ciri-cirinya ya. Kamu nggak pernah merasakan drowning atau benar-benar deep connected to somebody in your life sebelum dia. Aku sudah move on. Aku sudah tidak ada perasaan apapun lagi denganmu. Begitu kamu katakan ke pasangan sahmu, tapi kamu masih tetap tidak melakukan apapun yang membuktikan ucapanmu tersebut. Dan kamu mungkin tahu guys, itu yang membuat kamu tuh kayak menunda ngomong ke counterpartmu, ke twin flame atau ke high level soulmate-mu ini untuk bilang bahwa kamu sudah free saat ini. Dia pasti akan tanya, loh iya, mana surat cerai? Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, 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 amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah special reading energy update untuk past life connection di bulan Mei 2023 guys. Readingan khusus untuk kalian yang saat ini sedang menjalin hubungan romance dengan orang dari kehidupan sebelumnya ya. Oke. Hari ini aku akan upload dua video sekaligus. Yang pertama untuk high level soulmate dan twin flame. Yang kedua untuk karmic relationship, oke? Dan saat ini kalian sedang menonton video energy update untuk high level soulmate dan twin flame. Oke, pastikan kalian tidak salah tonton guys. Karena banyak orang yang menganggap dirinya sedang dalam high level soulmate atau twin flame, padahal sebenarnya mereka dalam karmic relationship ya. Begitu juga sebaliknya, menurutnya dia dalam karmic relationship, ternyata dia sedang berdealing dengan twin flame-nya atau high level soulmate-nya. Karena memang ciri-ciri kedua past life connection itu kurang lebih hampir-hampir sama guys. Yang membedakan nanti dari penjelasan video ini. Oke. Yang jelas aku bicara dengan all zodiac sign saat ini dengan banyak orang sekaligus, dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars. Jadi nggak semua orang akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi ya. Jangan terlalu dimasukin ke hati ya guys, karena resonate atau nggak resonate-nya sebuah readingan tarot itu hal yang biasa, oke? Kita akan buka 10 kartu untuk kamu guys, high level soulmate dan twin flame. 6 kartu pertama yang di cross akan aku bahas di video ini, dan 4 kartu terakhir yang vertikal akan aku bahas di video extended ya. Jadi kalau kamu merasa ini adalah energimu, ini readinganmu, kamu yakin kamu sedang dalam high level soulmate atau twin flame dynamic, dan kemudian pengen melihat tips dan trik atau nasihat dari universe yang perlu kamu ketahui dalam menjalani bulan Mei ini, menghadapi dia, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif ya guys. Oke, ada 3 link aku buat di situ. Mudah-mudahan link-linknya aman-aman saja ya. Tapi kalau misalnya ada masalah, jangan ragu untuk chat ke aku, nanti aku tak bantu cariin solusinya ya guys. Oke, ready. Kita akan segera mulai saja. Aku udah siapin 2 deck oracle guys. Yang pertama dan yang kedua. Masing-masing kita akan ambil satu. Dimulai dari sekarang. Halo. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for all zodiac sign from Taurus to Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. High level soulmate and twin flame energy update May 2023 collective. Thank you. Ramai guys, ramai sekali guys. Ada yang nonjok, ada yang coel, ada yang mendorong. Sabar dong, sabar. Siapakah yang beruntung? Not so lucky. Oh, true love. Halo, high level soulmate. Halo, twin flame. This is true love card. True love, true love, true love. Kebaca nggak sih guys? True love. True love, TRUELOFE, VE, true love ya. Di sini ada kelihatan maskulin dan feminim sedang kissing guys, kissing gitu. Dan ada bunga-bunga di atas kepala mereka. Bunga-bunganya itu bukan sengaja dibikin gitu ya guys, kayak lagi dangdutan, enggak ya. Bunga-bunga itu artinya blossoming, mekar. True love, yes. Di bawahnya captionnya this love is one in a lifetime, yes. Ini caption kecilnya, kebaca nggak sih guys? Cinta ini sekali dalam seumur hidup. Jadi kamu nggak pernah merasakan cinta yang sedemikian kuatnya. Itu dia yang pertama guys, ciri-cirinya ya. Kamu nggak pernah merasakan drowning atau benar-benar deep connected to somebody in your life sebelum dia. Makanya dibilang this is
The love is once in a lifetime, sekali dalam seumur hidup. Yes. Yes. The true love di sini muncul. Mari kita lihat satu kartu lagi. Kok aku merasa kayak cancerian ya guys baunya. Oke, ini untuk all zodiac sign ya, jadi nggak harus cancerian saja. Oke, I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit. To come to this reading, please bless this reading for all zodiac sign from Taurus to Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. High level soulmate twin flame energy update for May 2023. Thank you. Nah, kalau deck kedua gini biasanya nggak terlalu rame guys, karena yang nggak kepilih kan udah mundur ya. Ini kan lanjutannya, tambahannya. Yang jelas tadi banyak yang teriak ke telingaku bilang, Ray, aku tidak pernah merasakan jatuh cinta sedalam ini sama seseorang gitu ya. Masa? Yakin kamu, Cih? Nanti enggak, bulan depan kamu jatuh cinta lagi, baru kamu bilang lagi ke aku, inilah yang paling dalam. Paling dalam mulu. Oke, intuition and download guys. Oh ya, untuk past life connection, dynamic atau twin flame atau high level soulmate energy update begini ya guys. Downloading itu adalah hal yang paling sering sekali, yang paling utama sekali ya. Karena memang ada spiritual awakening atau kebangkitan spiritual sekaligus ya terjadi ketika kamu bertemu dengan twin flame atau high level soulmate-mu. Makanya intuisimu akan berkembang, sekaligus kamu akan downloading matrix istilahnya. Jadi kayak ada kode-kode baru dari universe yang akan menindih kode lama ya. Jadi kalau kode lama itu mungkin kamu gini melihat tentang cinta, misalnya dia terus ganteng dong, harus cantik dong karena aku ganteng dan cantik. Nah itulah kode lama. Nah kemudian ketika kode baru di download, karena ini istilahnya downloading katanya, kamu nggak akan peduli lagi dengan fisik ya. Bisa jadi dia itu mungkin umurnya 20 tahun di atasmu, udah mulai kerut-merut guys, sementara kamu masih kenceng banget kulitnya. Ketika ditiban kode baru tadi, pemahaman kamu tentang cinta tadi ditiban, yang lama ditiban dengan yang baru, itulah yang disebut dengan downloading and then transformation ya. Jadi kalau di tarot itu disebut sebagai kartu the dead, kartunya Scorpio. Yang lama dibongkar dan yang baru dimasukin atau disusun ulang. Semua past life connection itu akan mengalami spiritual journey, spiritual awakening ya. Kamu akan mempertanyakan eksistensimu, kamu mulai melihat-lihat dari sudut pandang yang berbeda, kamu bahkan sudah tidak mengenal dirimu lagi ya. Kok bisa sih aku suka sama tua bangka itu misalnya, atau kok bisa sih aku suka sama suami orang, kok bisa aku tuh ngebet banget sama istri orang ya, aduh gimana sih ya. Kamu mulai mempertanyakan, dan sebenarnya tujuan dari twin flame atau high level soulmate ini kan untuk kamu memahami cinta dalam gambaran besar ya guys, blueprintnya begitu, bukan tentang memilikinya. Beda banget ya guys, itu beda banget ya. Jadi jangan dicampur adukan ya. Dalam proses downloading intuition ini biasanya akan ada namanya kayak transit ya, masa-masa transit dari yang pemahaman lama ke pemahaman baru. Ketika kamu menuju pemahaman baru, kamu masih bawa-bawa pemahaman lama, itu disebut dengan baggage istilahnya kalau dalam spiritual journey. Disitulah nanti kamu kayak pengen banget caplok istri orang, pengen banget membunuh seseorang demi mendapatkan istrinya gitu, kayak begitu. Tapi nanti perlahan-lahan seiring dengan berjalannya waktu dan kamu naik frekuensi, karena spiritual journey akan membawamu naik frekuensi begitu, kamu akan memahami, oh begitu ya, jadi dia ini udah nikah ya biar aja lah ya. Akhirnya aku bisa memahami cinta seperti apa, cinta tidak memiliki, cinta tidak harus bertemu, maksudnya saling apa ya, secara fisik gitu di kehidupan yang sekarang. Oke, macam-macam hal akan kamu pelajari dalam spiritual journey yang berkaitan dengan spiritual connection, yang berkaitan dengan orang dari kehidupan sebelumnya ya. You know that, oke. Kita akan langsung lihat ceritanya saja. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for all zodiac sign from Taurus to Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars, high level soulmate and twin flame energy update. Thank you. May 2023. Oh, Emperor. Seseorang akan segera menjadi single kembali maybe, atau Emperor ini adalah simbol power in general ya. Ada kekuatan secara umum. The Three of Cups. Iya, ini kartu single aku lihat guys. The Eight of Wands. Oh, kamu kan Cancerian kan? Baunya Cancer guys. Dari awal ketika aku cium juga bau Cancer itu udah kelihatan gitu guys, kayak bau kunyit-kunyit gitu. Kayak bau ini parutan kunyit gitu. Kadang-kadang bau kencur gitu. Oke, yes, this is the spiritual
awakening transformation yang aku bilang di awal, kode lama ditiban sama kode baru ya. Oh, 3 Major Arcana sekaligus mendampingi. Jadi Divine Intervention sangat kuat sekali aku lihat untuk para soulmate dan Twin Flame ya. This is Six of Cups. Oke, oke, oke. High Priestess, ketika High Priestess datang berarti diam ya guys, tidak melakukan apapun. Pasif. Kalau tadi dia The Magician, aktif. Oke, jadi ini masa diam. Siapapun yang aku reading saat ini, yang resonate dengan readingan ini sedang diam guys ya. Bukan berarti High Priestess ini diam dan kemudian nggak mengetahui apapun ya guys. You know, High Priestess ini kan nenek sihir ya. Jadi dia diam tapi serba tahu ya. Kayak stalking atau menganalisa, mengamat-amati, melihat pergerakan. Dia bisa punya beberapa fake account guys untuk ngecek satu akun Instagram orang yang lagi dia intipin atau twin flame-nya atau high level soulmate-nya begitu, yes. I'm free now kayak begitu, kayak aku bebas sekarang, kayak mau bilang begitu tapi belum bisa tersampaikan. Ya, kayak begitu yang aku rasakan dari munculnya The Three of Cups ditiban sama The Eight of Wands. Berarti masalah komunikasi ya. Nggak ada komunikasi sama sekali antara kamu dengan twin flame-mu atau high level soulmate-mu saat ini. Bisa jadi kalian diam-diaman atau minim sekali komunikasi begitu. Kalau nggak penting nggak ngomong begitu guys, jauh-jauhan atau ya gitu deh, blokir-blokiran. Karena komunikasi hampir nggak ada kuliah dan itu yang menjadi masalah besarnya. Kita langsung mulai saja klarifikasinya ya. Dimulai dari The High Priestess. Let me clarify the High Priestess, thank you. Oke, King of Cups. Advance lagi. Jadi kayak ada yang mau mengucap. Oh, The Tower. Tunggu ya guys. High Priestess, King of Cups, Eight of Wands, dan kemudian The Ten of Cups. Di bawahnya ada The Tower. Oh, kamu yang aku lihat married saat ini. Kamu yang menikah. Ten of Pentacles, Ten of Cups, iya. Jadi yang sedang aku reading ini sedang ada urusan dengan seseorang gitu ya, pasangan resmi, punya pasangan resmi, mungkin pernikahan, tapi bukan sama twin flame-nya, bukan sama soulmate-nya. Ya, jadi dia memilih untuk diam, tidak bicara, karena memang ada urusan keluarga di sini. Ya, ada family things, family matters di sini. The Ten of Cups. Jadi King of Cups ini terlihat diam sendirian. Queen of Cups tidak muncul, guys. Itulah tandanya bahwa dia sedang bersama orang, atau kamu yang aku reading ini sedang bersama seseorang yang bukan orang yang kamu cintai. Ya, dulu mungkin kamu pernah merasa kayak punya perasaan khusus ke dia, ke pasangan resmimu saat ini, tapi setelah ketemu dengan twin flame atau high level soulmate kamu ini, kamu jadi langsung ternyata yang aku rasakan selama ini bukan cinta begitu. Dengan orang ini, orang yang baru ketemu itu, yang kamu bisa merasakan something special, the true love. Oke. Jadi kamu memilih untuk diam ya, karena saat ini status sebagai penghalang, status yang menjadikan kamu tidak bisa bicara ke dia, ke twin flame-mu atau ke high level soulmate-mu. Let me clarify the center of the reading. Thank you very much. Jangan gitu dong. Nine of Cups. Oke, aku tidak melihat ada perpisahan resmi guys, tapi seseorang menganggap dirinya sudah single kembali, padahal masih ada pasangan resmi ya. Jadi kalau ini suami istri, ada suami yang menganggap dirinya sudah duda gitu, padahal kalau ditanya di KTP masih statusnya suami orang begitu. Atau gini, gaya-gaya cancerian begini guys, kalau aku banyak ngomong dia nggak mau ngomong. Oke, The Tower, kemudian The Nine of Cups, The Four of Cups. Berarti ada pertengkaran besar yang terjadi aku lihat saat ini, atau baru-baru ini, atau akan segera terjadi di bulan Mei ini. Itu yang membuat kamu kayak mengambil keputusan, ya wes lah, aku dan tidak ada urusan lagi sama kamu saat ini. Biarlah hanya status saja di antara kita berdua, begitu. Yes. Berarti kalau kamu adalah seorang istri, kamu udah bilang gitu dari dalam hati, ataupun mungkin sudah ngomong langsung ke suamimu, kalau aku dan tidak mau ada urusan apapun lagi dengan kamu. Tapi karena kita family, ini adalah rumah tangga, ada anak-anak di sini ya, kita urus yang di depan kita ini sesuai dengan tanggung jawab masing-masing begitu guys. Karena itulah tadi energi Emperor itu muncul di bawah sebelum aku buka kartu ini. Dan ini mau kamu kasih tahu ke
si itu siapa namanya pasanganmu ya, counterpart, your twin flame atau your high level soulmate, tapi masih tertahan karena Eight of Wands-nya datang miring. Oke. Let me clarify the chariot, thank you. King of Pentacles, Emperor, dan kemudian The Hangman. Yep, Chariot. Di sini terlihat fokus itu meninggalkan yang emang udah nggak bisa dipertahankan lagi gitu ya, kayak meninggalkan yang gantung-gantung, keluar dari situasi gantung gitu. Hangman, Emperor, dan kemudian The King of Pentacles. Jadi sebenarnya aku nggak butuh dia begitu, maksudnya pasangan resmimu saat ini udah nggak lagi gitu. Dia bisa cari jalannya sendiri, aku bisa cari jalanku sendiri. Sudah tidak ada ikatan apapun lagi di antara kami, tapi masih belum berhasil guys, masih belum bisa terpisah di dunia ini secara resmi begitu, karena Ten of Cups muncul di sini. Jadi The Chariot ini datangnya di fokus dan target, it doesn't real. Aku sudah move on. Aku sudah tidak ada perasaan apapun lagi denganmu. Begitu kamu katakan ke pasangan sahmu, tapi kamu masih tetap tidak melakukan apapun yang membuktikan ucapanmu tersebut. Dan kamu mungkin tahu guys, itu yang membuat kamu tuh kayak menunda ngomong ke counterpartmu, ke twin flame atau ke high level soulmate-mu ini untuk bilang bahwa kamu sudah free saat ini. Dia pasti akan tanya, loh iya mana surat cerai? Kalian udah sidang, kamu udah talak dia. Dia pasti akan tanya begitu, tapi kamu belum melakukan ya, jadi mau ngomongin apa? Ya nggak sih? Tapi energetically kamu merasa dirimu sudah lebih powerful sendirian saat ini gitu deh ya. The Ten of Swords. Aku tidak melihat yang membuat kamu bermasalah dengan pasangan samu saat ini adalah twin flame atau counterpartmu, enggak. Emang udah bermasalah aja hubungan yang kamu jalani begitu guys. Banyak banget gangguan, benar, distraction dari tadi. Begini nih kalau bikin readingan twin flame ini, kacau balau energinya. The Page of Wands, kemudian The Seven of Cups, dan The Nine of Wands ya. Damn it. The Page of Cups. Sorry ya guys, ini kemarahanku, ini kemarahan kalian loh. Alah, sok-sokan kamu Rey. Tapi yang gitu, orang channeling kan begitu. Ini sebenarnya marah karena merasa diri tidak mampu ya, punya impian tapi tidak mampu mewujudkannya. Pengen jadi sendirian lagi tapi terhalang dengan status. Siapa yang gak marah begitu guys? Makanya aku marah saat ini. Apa yang lewat aja rasanya berisik banget guys. Masa orang melangkah di luar aja berisik banget rasanya. Mungkin kalian suka marah-marah belakangan ini karena Ten of Swords muncul di sini. The Page of Wands, The Nine of Wands, dan kemudian The Page of Cups. Page. Kamu merasa nggak yakin bahkan bakalan bisa keluar dari situasi jelimet ini begitu ya. Mungkin ada yang mengikat kalian itu dan kesannya manipulatif kayak begitu. Jadi antara kamu dengan pasangan sahmu saat ini ada yang mengikat. Bisa jadi keluarga besar ya. Keluarga mungkin ultimatum, mewanti-wanti kamu kalau kamu berpisah dari lakimu atau kalau kamu berpisah dari istrimu, bla 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 bla. Wah, kayak begitu. Ini orang yang merasa dirinya tidak mampu berbuat apa-apa subconsciously. Oke, subconsciously itu sama fokus, it doesn't real. Itu hanya ada di dalam pikiranmu saja. Ini pikiran sadar, awareness, ini pikiran yang subconscious mind, yang alam bawah sadarmu. The Ten of Swords itu kamu tidak akan dibantu oleh siapapun guys. Aku udah pernah bilang ya. Semua kartu The Ten of Swords yang ada diri dengan Be Delightful itu artinya selamatkan dirimu sendiri. Nggak ada yang bisa menyelamatkan kamu. Mungkin kamu sudah menunggu di rescue saat ini supaya kamu bisa keluar dari keadaan jelimet status gantung yang nggak jelas yang menghambat langkahmu ini. No, nobody can help you but yourself ya. Jadi kalau kamu mau bisa melangkah bebas, kamu yang bebaskan dirimu begitu. Kalau seandainya kamu tunggu-tunggu ada yang membebaskan, nggak akan ada yang membebaskan ya. Recent past, the death, thank you. Bisa dibilang ini terjebak. Saat ini kamu sudah menganggap dirimu terjebak ya guys. Because you're not doing anything lagi. The High Priestess terlihat di situ. Kamu semakin hari merasa dirimu semakin bijaksana, semakin wise gitu. Kamu kayak entah dari mana tiba-tiba jadi dapat banyak pengetahuan, begitu dapat banyak informasi baru. Kamu aja sampai keheranan, gue dapat dari mana nih informasi ya? Itulah yang disebut dengan proses downloading tadi ya, melalui intuisi tadi. Sambil tidur kamu bermimpi misalnya, tapi itu sebenarnya download. Kamu mungkin akan merasakan langsung ke fisik guys, itu kayak demam-demam, meriang-meriang gimana. Atau di 6 bulan terakhir kamu sering sakit kepala, terutama di bagian ubun-ubun ya guys, dari crown chakra. Karena pada umumnya ini crown chakranya udah pada aktif semua begitu. Jadi dari situ tempat ini crown chakra ya, atas ini.
Semua simbol warna ini ada artinya. Hijau itu healing, kuning itu cinta, apa itu ada sepertinya. Nafsu. Yang jelas dari atas kepala. Downloading itu selalu dari ubun-ubun, guys. Jadi coba perhatikan baik-baik nanti ke depannya apakah ubun-ubunmu gatal gitu, kayak ada kruyut, kruyut, kruyut gitu. Kadang-kadang kayak sakit, kayak gatal. Nah, itulah crown chakra itu ya, lagi downloading. Dari situlah kamu mendapatkan banyak pengetahuan yang menurutmu belum pernah kamu dengar selama ini. Tiba-tiba kamu tahu ini, kamu tahu ini, kamu tahu ini. Padahal aku nggak pernah baca buku tentang itu loh, tapi jadi tahu. Ternyata aku tahu ini loh. Padahal sebenarnya aku nggak pernah mendapatkan informasi. Kapan ya guruku ngajari gitu? Kapan ya temanku ngajarin atau ngasih tahu tentang informasi itu? Kayaknya nggak pernah. Tapi kok aku bisa tahu? Begitulah proses downloading ya melalui intuisi. Terlihat di sini guys, karena kartu transformasi atau the death ini datang. Itu yang membuat kamu udah nggak mau berada dalam keadaan stuck seperti ini lagi ya, jadi freedom, kayak jiwa bebas begitu. Dan lagi-lagi aku mau bilang ini bukan karena twin flame-mu secara langsung begitu, artinya karena kamu mau bisa bersama twin flame-mu atau sama Helver Soulmate-mu makanya kamu mau lepas dari pasangan sahmu, bukan. Kamu memang hanya menginginkan kebebasanmu saja ya. Menurutmu kamu itu udah punya pandangan yang berbeda tentang pernikahan ya. Banyak di antara kalian guys dalam proses spiritual journey dynamic, twin flame dynamic atau high level soulmate itu akan mulai melihat pernikahan itu adalah halangan ya, kayak penghambat, ikatan gak jelas, yes, kayak perusak keadaan. Itu paling sering sih dari beberapa kali aku ngereading klien yang berada dalam dinamika twin flame atau high level soulmate. Mereka tuh udah mulai, kenapa sih harus nikah gitu. Jadi even dia bersama twin flame-nya atau high level soulmate-nya pun dia tuh nggak pengen nikah guys, pengen yang free, bebas begitu ya. Dan ini akan terlihat gila untuk beberapa di antara kalian yang memang tidak paham tentang spiritual journey ya, maksudnya sedang tidak menjalani begitu. Karena kan nggak semua orang akan yang melihat video ini kan sedang dalam transformasi ya. Ada aja yang masih mengikuti hal-hal konvensional ya, tradisi yang kolot-kolot begitu, yang masih percaya dengan pernikahan, yang masih percaya dengan kesetiaan yang harus diperjuangkan walaupun keadaan sudah kacau balau. Banyak orang yang seperti itu. Biasanya itu karena mereka belum mengalami proses transformasi. Jadi mau gimana pun aku jelasin ke kalian, kalian tidak akan bisa paham tentang seperti apa yang dirasakan oleh para spiritual couple, spiritual connection couple mengenai kebebasan ini. Oke. Kurang dari 6 bulan aku lihat akan ada jalan keluar mengenai lepasnya hubunganmu dengan pasangan resmimu saat ini ya. Karena The Star ini adalah solusi, light at the end of the tunnel katanya. Akan ada solusi. The Lovers baby. Temperance, Sagittarius. Six of Wands menang. Six of Cups lagi datang. Jadi beresnya urusan kamu dengan orang lamamu ini, pasangan sahmu ini, itu akan membuka jalan untuk kamu bisa berurusan kembali secara fisik di 3D di dunia ini dengan your counterpart. Jadi saat ini berarti counterpartmu itu diam guys. Kamu diam dari pasangan sahmu ini. Counterpartmu atau twin flame-mu atau high level soulmate-mu pun lebih memilih diam, kayak waiting for you, menunggu kamu membereskan urusanmu. Setelah itu baru terbuka jalan. The Star ini guys, jalan keluar ya. Kalian bayangkan ada terowongan dan kemudian itu gelap guys. Ketika sampai di ujung terowongan kan ada cahaya. Itulah The Star. Jadi selama dalam masa gantung antara kamu dengan pasangan sahmu ini status belum jelas, walaupun kamu merasa dirimu sudah bebas, free begitu, kamu masih tetap dalam terowongan yang gelap tadi. Tapi ketika kamu beresin urusan duniamu bersama pasangan sahmu ini yang udah ndak ada harapan ke depannya lagi, disitulah kamu sampai di ujung terowongan tadi yang ada cahaya terangnya. Itulah yang disebut dengan The Star. Kartu Aquarius ini yang akan terjadi dalam 6 bulan ke depan. Jadi guys, to the point aja, 6 bulan ke depan akan ada perceraian. Jadi kalau ini bukan masalah pernikahan gitu, akan ada yang putus ya. Dari pasangan, dari pacar sahnya begitu, putus permanen. Atau kalau ini pernikahan bakalan ada perceraian yang aku lihat. Dan itu akan set you free, bukan kembali ke twin flame-mu atau ke high level soulmate-mu, bukan. Tapi set you free. Karena kamu akan mendapatkan kebebasanmu guys, keluar dari the Ten of Swords ini. Lalu kebebasanmu itulah yang menjadi jalan untuk kamu bisa berurusan kembali, Six of Cups. Berurusan kembali ya guys, artinya orang dari masa lalu, dari kehidupan sebelumnya dengan twin flame-mu.
Saat ini dia sudah ada, kamu sudah tahu orangnya siapa, tapi lagi masa diam-diaman ya. Dan kamu tahu kamu nggak bisa ngomong apapun ke dia. Saat ini mungkin kamu masih punya kontaknya, kamu punya nomor HP dia atau sosial medianya, tapi kamu mau ngomong apa? Karena once kamu bilang aku sekarang sudah free, aku sekarang udah nggak peduli lagi dengan hubunganku sama pasangan saku ini, dia pasti akan langsung tanya, udah putus belum? Udah cerai? Udah ada surat cerainya? Kamu nggak bisa jawab apa-apa karena masih gantung keadaannya ya. Tapi begitu nanti kamu sudah bisa eh, berikan apa yang dia minta, misalnya kayak misalnya udah putus belum? Udah buktinya udah ada, aku udah putus misalnya, atau udah cerai, udah ini surat cerai. Kamu baru mau bicara ya, dan itu terjadi prosesnya cepat, aku rasa dalam 6 bulan ke depan. Yes, oke. Kalau kamu merasa ini adalah readinganmu, resonate dengan apa yang aku sampaikan, kamu adalah seorang pria atau wanita yang saat ini sudah merasa tidak ada harapan lagi dengan pasangan sahmu hubungannya, dan kamu merasa terjebak bersama dengan dia karena masih belum dibereskan secara resmi menurut hukum atau undang-undang di negara ini, dan kamu berencana untuk memprosesnya beres resmi begitu di 6 bulan ke depan. Kamu perlu melihat 4 kartu nasihat ini guys ya. Silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif. Itu aja yang aku punya untuk kalian guys di special reading energy update high level soulmate dan twin flame dynamic di bulan Mei 2023. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Sampai ketemu di readingan kamu berikutnya. Thank you very much. Dadah.